Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini. Dan kembali lagi bersama saya, Anak Rantau. Di kesempatan kali ini, Anak Rantau akan sedikit membahas lagi seputar alur cerita dari film yang berjudul Wrong Turn 2 Dead End. Dan kalau kemarin kita sudah membahas series yang pertama, yaitu Wrong Turn 2003, kali ini Anak Rantau akan membahas lagi sedikit alur cerita dari film Wrong Turn 2 Dead End. Buat sahabat yang belum menonton video alur cerita dari series yang pertama, sahabat bisa langsung aja klik link di deskripsi atau di akhir video. Nanti Anak Rantau bakal cantumkan linknya di bawah, oke? Wrong Turn 2 Dead End masih dengan mutan jahat, pemburu dan pembunuh manusia untuk dimakan dan bertahan hidup mereka. Siapapun yang dia temui adalah mangsa buruannya. Dalam film ini masih memiliki latar belakang yang sama, yaitu di dalam hutan yang masih jarang sekali dijamah oleh manusia. Dan karena memang air yang mengalir mengandung limbah racun pabrik yang menyebabkan kelainan gen pada manusia yang lahir di sekitar hutan tersebut. Manusia mutan inilah akibat dari pembuangan limbah yang beracun, sehingga anak yang lahir dari orang yang terjangkit akan melahirkan anak yang serupa dengan wujud yang sangat menyeramkan. Film ini berawal dari acara reality show di Greenbrier Backcountry di Virginia bagian barat yang berhadiahkan $100.000 untuk bertahan dan menantang para kontestan lain dalam kondisi hutan yang tak bersahabat di wilayah itu. Dan apa yang dialami oleh para kontestan tersebut yang ikut berpartisipasi dalam acara itu, tonton sampai habis biar kalian gak penasaran sama alur cerita film ini, oke? Tapi sebelum itu, alangkah baiknya para sahabat rantau bantu support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan kasih like-nya jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita film ini. Oke, daripada banyak omong, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang membawa mobil seorang diri. Dia adalah artis yang bernama Kimberly yang sedang berkendara melewati negara bagian Virginia Barat untuk mencari lokasi proyek baru berikutnya. Saat di tengah perjalanan, dia dibingungkan dengan dua jalan yang bercabang lagi, yang mana ini seperti di seri yang pertama. Saat mengemudi, dia secara tidak sengaja menabrak seorang laki-laki misterius, dan dia pun langsung berhenti untuk memeriksanya. Tapi laki-laki misterius itu malah menggigit bibirnya sampai hancur. Dan dia pun mencoba untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba muncul laki-laki misterius satu lagi yang berbadan besar, yang memecahnya menjadi dua secara vertikal dengan kapak. Film diawali dari para peserta reality show yang berjudul The Apocalypse, dan mereka adalah Elena, Jones, Amber, Jake, dan Nina. Dan Kimberly tidak ada karena dia telah dibunuh pada awal film tadi. Dan di sini ada Mara Stone, dia adalah produser dari acara itu. Dia pun menggantikan peran dari si Kimberly. Reality show ini menceritakan tentang survival yang harus bertahan hidup selama 5 hari ke depan. Dan ada mantan kolonel Amerika Serikat, Dale Murphy. Dia adalah tuan rumah dari acara itu. Neil, salah satu kru televisi, menjadi korban yang pertama yang dibunuh dari kanibal tersebut. Selanjutnya, ketika Dale sedang mempersiapkan permainan itu,
para kanibal pun langsung menyerang Dale dan dia dipukul hingga sampai tak sadarkan diri. Film berlanjut ketika Elena dan M sedang melakukan adegan in the Hoy di pinggir danau. Di saat bersamaan pula, Mara yang sedang lewat pun melihat adegan mereka yang sedang in the Hoy. Scene berlanjut ke Amber dan Jones, di mana mereka menemukan sebuah daging yang sedang dipanggang. Mereka pun langsung membawanya karena mereka pikir daging itu sudah disiapkan oleh para kru film. Di tempat yang berbeda, yang dimana Dale telah diikat dan digantung dan akan bersiap untuk dicincang oleh kanibal tersebut. Kemudian Nina dan Mara menemukan sebuah pondok kayu saat sedang berjalan, dan mereka pun masuk untuk menemukan telepon. Ketika sedang di dalam, tiba-tiba saja mereka mendengar penghuni pondok itu datang. Mereka pun langsung bersembunyi di kamar tidur, dan mereka menyaksikan ada kanibal betina yang sedang melahirkan bayi yang sangat menyeramkan. Tiba-tiba si kanibal betina pun melihat Nina dan Mara di kamar. Kemudian mereka berusaha melarikan diri dari lubang toilet. Mereka pun berhasil keluar dari rumah itu. Tapi naas, Mara terkena kapak tepat di atas kepalanya. Nina pun langsung berlari dan berusaha mencari yang lain. Dan Nina pun memilih bersembunyi untuk menghindari dari kejaran kanibal itu. Scene berpindah ke Elena dan M. Setelah mereka melakukan adegan in the Hoy, M pun langsung kembali ke truk RV. Di saat Elena sedang bersantai di pinggir danau, tiba-tiba saja muncul kanibal betina dan langsung membabi buta Elena dengan merobek-robek punggung Elena dengan pisau. Elena pun langsung tewas di pinggir danau. Film berlanjut di mana Dale yang akan dicincang, tapi Dale berhasil melepaskan diri dan melawan kanibal itu, lalu menembak kanibal tersebut. Scene berpindah pada Jack, Jones, dan Amber yang sedang menyantap daging yang mereka temukan tadi. Lalu Nina muncul dan menceritakan apa yang terjadi pada dia dan Mara. Tapi si Jones malah menganggap Nina sedang bercanda. Lalu mereka percaya saat Nina melihat daging yang dipanggang itu adalah daging dari si Kimberly. Mereka pun langsung pergi dan melarikan diri. Cerita berlanjut ketika dimana Dale mencurigai pria tua itu, yang dimana si pria tua itu yang ada di film Wrong Turn yang seri pertama, yang kemarin kita bahas. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba pria itu langsung mencoba menyerang Dale. Setelah perkelahian singkat, Dale berhasil membunuh pria tua itu dengan memasukkan dinamit ke dalam badannya. Dan boom, dinamit pun meledak. Cerita berlanjut saat Jack dan Jones berkelahi dengan dua kanibal. Saat Nina melarikan diri, dia malah terperangkap dan masuk ke dalam lubang. Lalu Jack datang untuk menolong Nina, dan mereka lari langsung melompat ke sungai. Scene berlanjut ke Amber dan Jones saat mereka berlari untuk menghindari kejaran kanibal tersebut, tapi naas, mereka malah terkena jebakan dari kanibal itu. Mereka pun mati karena dipanah dan tertembus di matanya. Scene berpindah ke Jack dan Nina. Lalu mereka masuk ke sebuah pabrik dan mereka dikagetkan dengan banyaknya mobil dari para korban sebelumnya. Mereka pun menemukan juga truk RV milik mereka yang juga ada di sana. Lalu Jack masuk ke dalam truk RV dan melihat M dipenggal oleh kanibal tersebut. Kemudian Nina dan Jack tertangkap para kanibal dan langsung dibawa. Tapi secara diam-diam muncul Kolonel Dale yang sedang memergoki mereka. Cerita berlanjut di mana Nina diikat di kursi dengan menggunakan kawat yang sangat tajam sambil menyaksikan para kanibal sedang makan.
Lalu Nina diajak makan bersama mereka, tapi Nina membentak mereka dan dipaksa untuk memakan daging manusia itu. Sedangkan Del yang berhasil menyelinap untuk menyelamatkan Jack dan Nina, tapi malah terdeteksi oleh alarm yang membuat para kanibal tersebut mengetahui keberadaan Del. Kemudian Del berusaha menjebak para kanibal tersebut, yang dimana ada kanibal jantan dan betina yang sedang mencari Del. Ketika para kanibal lengah, Del langsung memanah kanibal itu dari belakang dengan dinamit yang diikatkan bersama anak panah. Kemudian Del berhasil menyelamatkan Nina. Dan pada saat melepaskan Jack, Del telah terkena anak panah dari belakang. Lalu lehernya terlilit kawat berduri tajam dan menewaskan Del. Sayang sekali, saya mengira di film ini yang akan jadi superstarnya adalah Del. Secara dia adalah mantan kolonel Amerika Serikat yang sangat handal pastinya. Ditambah lagi dia sudah berhasil membunuh beberapa kanibal tersebut. Cerita berlanjut ketika Jack dan kanibal itu berkelahi, yang dimana Jack hampir saja masuk ke dalam mesin penggilingan. Kemudian Nina datang dan membantu Jack dengan menekan tombol pendorong kayu yang membuat para kanibal tersebut terdorong dan masuk ke dalam mesin penggiling itu. Para kanibal itu pun hancur tergiling di dalam mesin penggiling itu. Setelah berhasil membunuh para kanibal, Nina dan Jack pergi dengan membawa mobil milik Kimberly. Di akhir film diperlihatkan ada tersisa satu kanibal lagi yang sedang menggendong anaknya. Dia sedang memberikan darah, tapi bayi itu tidak mau. Saat diberikan potongan jari manusia, bayi itu langsung mau dan langsung melahapnya. Dan film pun selesai. Oke sahabat rantau, gimana nih sama alur cerita dari film Wong Chun-Chu ini? Apakah kalian tertarik untuk menonton full movie-nya? Dan mungkin segitu saja yang bisa anak rantau sampaikan kepada sahabat alur cerita dari film Wong Chun-Chu Dead End. Kurang lebihnya anak rantau mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau penyebutan dalam pembahasan video ini. Dan jangan lupa, jika kalian suka dengan video pembahasan ini, kasih like dan share juga ya sahabat. Lalu yang belum gabung di channel ini, kalian bisa langsung gabung aja, biar kalian itu tahu alur cerita dari film-film yang akan kita bahas selanjutnya. Dan kita akan bertemu lagi di pembahasan alur cerita film-film lainnya. Tidak lupa, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.